Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Penggerak, salam berbahagia. Kali ini saya menyampaikan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Perkenalkan, nama saya Frida Alfani Maslahah, calon guru penggerak angkatan 7 SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. Kesimpulan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah tujuan pendidikan adalah menuntun anak agar mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. 3. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, dan karsa. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah menuntun, kemudian kodrat anak, kodrat alam, dan kodrat zaman. Pendidikan yang berpihak pada anak, pendidikan bukan tabula rasa, budi pekerti, dan pendidik adalah petani. Selanjutnya adalah refleksi. Refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantoro dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah Anda mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat saya terapkan segera agar kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Pada refleksi pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Biasanya, hanya transfer materi pembelajaran. Yang kedua, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Yang keempat, jika nilai siswa sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Yang kelima, ketuntasan dalam pembelajaran materi lebih penting daripada karakteristik siswa. Pada refleksi yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah Anda mempelajari modul ini? Pada pemikiran, pendidik bukan satu-satunya sumber belajar. Pendidik bisa memanfaatkan benda, orang, lingkungan, dan alam. Kedua, pendidik harus memahami karakter, kodrat, minat, dan bakat murid dan menuntunnya menjadi lebih baik. Yang ketiga, pendidik harus memahami karakter, kodrat, minat, dan bakat murid dan menuntunnya menjadi lebih baik. Pada perilaku, menjadi pendidik yang lebih kreatif dan inovatif yang mengemas pembelajaran semenarik mungkin dan sesuai dengan gaya siswa. Kedua, tidak memaksakan murid, memberikan kebebasan terbimbing atau terarahkan. Ketiga, melaksanakan pembelajaran dengan terus mengamati kemampuan, minat, dan bakat murid. Pada refleksi ketiga, apa yang dapat saya terapkan segera agar kelas yang saya dapat cerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama, mendesain pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif atau student center. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar, pembelajaran yang menuntun bukan menuntut. Yang ketiga, mengutamakan aspek pembentukan budi pekerti dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mengintegrasikan pembelajaran dengan aktivitas permainan. Yang kelima, mengintegrasikan pembelajaran dengan budaya dan kearifan lokal. Keenam, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketujuh, menerapkan profil pembelajar Pancasila, beriman, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Terima kasih, guru penggerak, tergerak, dan menggerakkan.